Jangan ini ngurusin bayi yang udah jelas-jelas ada orang tua adopsinya. Ada yang ngurusinnya, bahkan si orang tua bayinya ini pun diurus sama Teh Novi. Ngapain dibikin ribet? Hola netizen yang terhormat, kondisi anak-anak asuh Pratiwi Novianti di panti asuhan setelah diambil dinas sosial terungkap. Hal ini disampaikan Novi dalam Instagram miliknya @pratiwinovianti_real pada Rabu 2 Agustus 2023. Novi menyampaikan bahwa dirinya tengah berkunjung ke panti asuhan di mana anak-anak asuh dirawat. Kunjungan Novi ke sana membawa makanan agar tetap menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi. Lebih lanjut, Novi berdoa agar pengasuhnya kuat merawat 10 bayi yang diambil dinas sosial. Tidak hanya itu saja, Novi juga membongkar kondisi anak-anak yang tinggal di tempat panti asuhan. Diceritakan Novi bahwa anak-anak asuhnya tidur berkipas angin dan banyak nyamuk. Sementara Novi menjelaskan saat tinggal di rumahnya, anak-anak tersebut tinggal di kamar yang menggunakan AC. Sambil menangis, Novi memohon agar pihak Dinsos mengembalikan lagi anak-anak tersebut. Sebagai orang yang merawat, tentu Novi merasa sangat kehilangan. Bahkan ia mengaku stres memikirkan kondisi sang anak di panti tersebut. Novi berharap perjuangannya mengambil anak-anak asuh ini bisa dibantu pihak yang terkait. Seperti diketahui, pihak dinas sosial mengambil anak-anak asuh dari ODGJ yang dirawat oleh Pratiwi Novianti pada Senin 31 Juli 2023. Novi mempertanyakan warga yang katanya mengadukan ke pihak dinas sosial Tangerang terkait yayasan milik Novi yang mengasuh sejumlah anak yang dilahirkan dari seorang ibu ODGJ. Hal tersebut membuat pihak Dinsos Tangerang bersama dengan kepolisian dan tim reaksi cepat membawa sejumlah anak asuh Pratiwi Novianti. Total ada 10 anak asuh dibawa Dinsos Tangerang ke Rumah Sosial Perlindungan Anak Bambu Apus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kawal kasus ini sampai anak asuh Pratiwi Novianti dikembalikan oleh Dinsos. Jujur, di sini aku kaget banget. Ke rumah seorang Pratiwi Novianti harus bawa pasukan segitu banyaknya. Lah apa Mbak Novi ini seorang kriminal atau buronan? Bener-bener gak habis pikir gitu loh. Dia itu seorang relawan yang menolong penyandang ODGJ dengan uangnya sendiri. Kenapa harus diperlakukan seperti itu? Harusnya diapresiasi. Harusnya saling gandeng tangan antara relawan dan pemerintah. Lah ini, kalau mempermasalahkan perizinan tentang pengasuhan bayi, harusnya bisa dihimbau atau diperingatkan terlebih dahulu agar dari pihak Mbak Novi segera mengurus perizinan tersebut. Nggak asal datang rame-rame, grebek, terus angkut bayi-bayinya. Perasaannya tuh di mana? Nalurinya tuh di mana gitu loh. Sedangkan bayi-bayi tersebut dalam kondisi yang sangat terawat baik dan tidak dipisahkan dari ibunya. Halo, Bapak, Ibu. Mbak Novi ini seorang relawan loh, bukan residivis. Mending ya Bapak dan Ibu itu grebek oknum-oknum yang sengaja mempekerjakan anak-anak di bawah umum untuk ngamen, ngemis di lampu merah, di pasar-pasar. Karena kan Bapak dan Ibu ini ruang lingkupnya lebih besar, dananya lebih besar daripada Mbak Novi. Kenapa kok ya harus ngecokin Mbak Novi gitu loh? Yang jelas-jelas di sini seorang relawan yang membantu para penyandang ODGJ dengan uangnya sendiri. Terus kalau ada yang komen, Mbak Novi kan nolong diekspos, dijadikan konten. Hei Anda, apakah Anda sudah tergerak untuk menolong sesama seperti Mbak Novi? Mbak Novi ini menolong dengan uang pribadinya loh. Otomatis beliau juga butuh tambahan dana. Sedangkan kalau dibuat konten itu Mbak Novi akan dapat AdSense, dan AdSense ini bisa digunakan untuk menolong orang-orang yang lebih luas lagi. Aduh, mikirnya jangan cetek dong. Kita harus bisa bedain mana manusia yang hanya harus dengan konten, mana manusia yang butuh konten untuk menghidupi manusia lain. Ngerti Anda? Terus untuk teteh-teteh yang pakai kerudung hitam, sebelumnya saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya nih ya. Dari sekian banyak saya sering speak up atau sering berkomentar di TikTok masalah yang viral-viral, kok baru kali ini gitu ngelihat case yang menurut saya udah di luar nalar. Dan setahu saya nih ya, yang namanya jadi petugas dinas sosial, kalau mau melakukan pelayanan sosial tuh harusnya sama tunak sosial ataupun orang-orang yang menjadi korban human trafficking seperti orang terlantar, ya kan, pekerja migran yang bermasalah ataupun ODGJ. Jangan ini ngurusin bayi yang udah jelas-jelas ada orang tua adopsinya. Ada yang ngurusinnya, bahkan si orang tua bayinya ini pun diurus sama Teh Novi. Ngapain dibikin ribet? Kalaupun iya dokumen-dokumen atau sejenisnya, ya kan, berkas-berkasnya belum komplit masalah si anak ini, kenapa nggak dihubungi secara baik-baik? Suruh Teh Novinya datang ke kantor dinas sosial. Bukan ini seperti kayak Teh Novi melakukan kriminal yang berat banget sampai didatangi banyak orang. Apakah nggak ada yang lebih bermanfaat yang seharusnya kalian tolong, seperti anak-anak yang hidup di jalanan, tinggal di kolong jembatan, yang mereka udah jelas-jelas mengais rezeki dengan cara mengamen, mengemis,
Harusnya orang-orang seperti itu yang kalian tolong dan perhatikan. Orang-orang miskin juga yang hidupnya terlantar. Kenapa harus Teh Nopi yang kalian perhatikan, yang udah jelas-jelas tuh si bayi udah dikasih fasilitas yang bener-bener luar biasa komplitnya. Apalagi Teh Nopi juga ngurusin ibu si bayi tersebut, sampai dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dikasih pakaian. Ngapain dibikin ribet gitu kan? Menurut saya ini, saya kayak merasa miris aja gitu. Kenapa orang-orang yang hidup di jalanan, anak-anak yang hidup di jalanan, orang-orang yang terlantar seperti ODGJ juga gak kalian tindak lanjuti, gak kalian perhatikan? Kenapa mesti orang-orang yang sudah diperhatikan, udah diurus, ada orang tua adopsinya, kalian urusi, kalian bikin ribet? Kalau menurut saya sih ya kayak aduh, udah deh, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang terpenting doanya buat Teh Nopi nih ya. Walaupun saya bukan penggemar Teh Nopi, saya tahu lah ketika Teh Nopi nge-share ke media sosial, saya tahu niat Teh Nopi itu baik, mau nolong orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang perlu dibantu. Jadi please lah ya, jangan batasi masyarakat pengen berbuat baik. Itu aja sih dari saya. Semoga Teh Nopi sukses selalu dari saya nih ya. Saya coba bantu untuk viralkan juga biar banyak orang yang membantu. Aku ikutin banget dari zamannya Teh Novi itu ngurusin ODGJ sama Rian TV. Itu kemana-mana selalu ngebantuin orang, bener-bener yang berjuang sendiri. Dari yang awalnya bantu-bantu di tempat lain sampai punya tempat sendiri untuk ngebantu-bantuin orang yang kurang mampu, dan sekarang udah punya tempatnya dan udah mengasuh anak-anak kecil, bayi, bahkan dirawat. Bahkan sempat lihat videonya ibu-ibu yang udah nggak dipedulin sama keluarganya lagi, Teh Novi yang ngurusin. Dan sekarang rame-rame banget tiba-tiba dinas sosial ngambil anak bayi-bayinya, padahal biayanya aja nggak dibantuin loh sama pemerintah. Kenapa harus ambil bayi-bayi yang udah terawat baik, yang jelas-jelas dikasih makan, dikasih perawatan yang bener-bener luar biasa gitu. Kita juga ya, kalau ngomongin sedih, kita harus jadi orang tua kandungnya, bahkan harus sedarah daging tuh nggak perlu, karena emang Teh Novi ngelakuinnya tuh ikhlas dari hatinya. Pak, Bu, orang-orang yang terlibat di situ, masih banyak anak-anak di luar sana yang terlantar, bahkan kurang mampu hidupnya. Di jalan-jalanan masih banyak anak-anak kecil yang jualan tisu, jualan kacang, jualan air minum. Kenapa itu yang nggak kalian perhatiin gitu? Kenapa bukan itu yang kalian urusin? Kenapa bukan anak-anak itu yang kalian ambil? Kenapa harus mengambil dari orang yang jelas-jelas merawatnya dengan baik? Kenapa? Seharusnya negara Indonesia ini bersyukur karena ada seseorang yang peduli juga sama rakyat-rakyatnya tanpa melibatkan pemerintah. Itu kan sudah mengurangi beban-beban kalian. Menurut pandangan aku, seharusnya kalian dari pemerintahan berterima kasih karena mau dengan sukarela tanpa ada bantuan dari pemerintah, tanpa ada uang sedikit pun yang dikasih pemerintah untuk membiayai anak-anak tersebut. Jadi kan tugas bapak ibu yang bekerja di situ kan seharusnya sudah terbantu. Nah, makin nggak jelas kebijakan Indonesia. Kenapa? Kalau nggak bantu orang, kenapa harus ada peraturannya? Terus misalnya anak-anak itu lapar apa segala macam, itu peraturan nomor 1. Terus misalnya peraturan itu tidak dipenuhi, kita nggak boleh ngebantu orang lain. Aneh. Kecuali Pak, Bu, kalau Teh Novi itu ngambil anak-anaknya itu setelah diambil tidak diurusin, nggak dikasih makan, tidak dirawat, baru boleh diambil. Tapi kenyataannya emang Teh Novi ngurusinnya setulus hatinya. Dia ngelakuin itu karena emang bener-bener ikhlas dari hatinya dan tanpa ada dinaungi oleh politik atau apapun itu. Seharusnya kalau bapak ibu mau mengambil, mau merawat anak-anak, ya ambillah yang orang-orang di luaran sana. Masih banyak anak-anak kecil yang harus dibantu sama kalian. Masih banyak anak-anak kecil yang terlantar. Kalaupun sudah diambil, pemerintah mau mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan sama Teh Novi itu, dari awal ngerawat ibunya yang masih hamil, dirawat, melahirkan, saat anaknya udah lahir, apa mau bantu? Apa mau mengganti semua biayanya? Enggak kan? Jadi ngapain bapak ibu payah-payah ngambil anak yang udah terawat dan terurus? Masih banyak anak-anak di luar sana yang butuh bantuan dinas sosial, para lansia, masih banyak. Tapi kenapa nggak diurusin? Aneh.
Semoga lekas membaik negara Indonesia dengan segala peraturan-peraturannya. Semoga Indonesia nggak terus sakit. Dan semuanya itu bukan karena biaya, bukan karena uang. Tapi kenapa? Kenapa ngebantu orang aja harus ada peraturan A, B, C, D, E, F, G? Padahal ngebantunya tuh setulus hati, bener-bener dirawat, bener-bener dikasih makan, dikasih rasa sayang. Saya lihat-lihat justru rakyat-rakyat negara Indonesia tuh terbantu karena orang-orang lain juga ya, karena uang pribadi tanpa ada dinaungi dari pemerintah tuh. Seharusnya kayaknya Bapak Ibu pemerintahan itu harus lebih fokus, harus lebih bekerja keras untuk mencari orang-orang yang membutuhkan kalian gitu. Tapi saya justru lebih banyak melihat orang yang isinya konten-kontennya itu membantu orang-orang, bahkan mengasih makan, sekedar memberi makan. Itu tuh bukan dari dinas sosial yang membantu, itu dari orang-orang kayak kita yang berusaha buat ngebantu orang lain. Tapi kenapa justru Bapak Ibu yang bekerja di situ, yang terlibat di situ, justru berkor-kor tentang peraturan? Masih banyak orang yang butuh bantuan. Nggak usah lah ngambil-ngambil orang, nggak usah ngambil-ngambil anak-anak yang jelas-jelas dirawat. Semoga Bapak Ibu pemerintahan atau siapapun itu yang terlibat di dalam situ, semoga kalian sadar seharusnya kalian berterima kasih sama Tenovi karena udah mau membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang butuh kasih sayang, orang-orang yang butuh tempat untuk bernaung. Seharusnya kalian berterima kasih, bukan dengan cara kalian mengambil anak-anaknya alih-alih karena peraturan nomor 1. Semoga lekas membaik Pak, Bu, pikirannya. Terima kasih.